Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor. Dari Kantor Berita Delik Rakyat Jakarta mengabarkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD pernah menyatakan, kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat. Koruptor harus dihukum mati, tegas Mahfud MD. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja. Hal itu diutarakan Mahfud MD dalam potongan video di akun TikTok @karyono_28 saat acara di salah satu stasiun televisi. Ia itu, hukuman mati, tergantung hakim dan jaksa. Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor karena itu merusak nadi aliran darah sebuah bangsa. Itu dirusak oleh koruptor, kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mahfud mengatakan, saat ini aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sudah ada dalam undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soal hukuman mati tersebut, tercantum dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi mendesak pengesahan Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Undang-Undang Pembuktian Terbalik mutlak harus ada. Dengan diberlakukannya undang-undang itu, menurut Mahfud MD, pihak penyidik, baik di kejaksaan maupun di kepolisian, tidak perlu susah-susah mendapatkan bukti tindak kejahatan seseorang. Selama ini undang-undang tersebut belum diberlakukan, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kasus kejahatan, terutama korupsi. Menurut Mahfud, kalau undang-undang itu diberlakukan, tidak akan ada lagi alasan bagi penyidik menolak berkas perkara kejahatan korupsi karena kurang bukti. Ada polisinya, ada Gakum KLHK-nya, ada SDM-nya, ada saya. Yang juga bagian dari problem ini. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kalau yang ilegal, Pak Isite tangkap. Nggak benar tangkap. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Biter Suryadi selaku CEO Delik Rakyat, menanggapi komentar Mahfud MD. Sebagai kader partai PDIP saya malu. Kenapa wajah hukum menjadi kacau saat kami berkuasa? Demi tegaknya hukum berkeadilan, Presiden Jokowi perlu membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi presiden. Proses pemerintahan transisi yang dimaksud, yaitu 1. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana presiden hingga Oktober tahun 2024, sesuai jadwal konstitusi. 2. Kabinet pemerintahan transisi terdiri dari para tokoh yang bersih, civil society yang berniat menyelamatkan negara dari kasus-kasus korupsi. 3. Tugas utamanya menangkap semua pejabat jahat pelaku korupsi dan mempersiapkan pemilu jujur adil 2024. 4. Keterlibatan rakyat adalah masuk dalam kabinet sebagai tokoh civil society yang punya integritas. Dan 5. Umur pemerintahan transisi sesuai jadwal hingga Oktober tahun 2024 dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang baru. Semua kejahatan dibackingi pejabat dan orang-orang istana. Maka kondisi darurat itu menjadi rujukan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari kehancuran. Segera Pak Jokowi, jangan terlambat. Adian Napitupulu sebagai relawan andalan dan kebanggaan Pak Jokowi pun sudah menyadari bahwa kabinet dikuasai oleh pejabat penjahat. Pungkas Biter Suryadi. Yang 11 belum selesai, nambah lagi. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng kalau soal-soal kayak begini? Bicarakan saja. Itu atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan. Atau apa gitu. Profesor Dr. Mahfud MD, layak ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi presiden pemerintahan transisi. Hanya Mahfud yang punya gagasan untuk menyelamatkan dan menegakkan hukum NKRI. Kehancuran akibat pejabat penjahat seperti yang diungkapkan Adian Napitupulu, hanya Mahfud MD yang dapat membersihkannya. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat.
Nah ini gimana gitu loh. Saya datang ke teman-teman Antam, saya bilang ada nggak sih? Dulu Jokowi bilang harus ada restoratif justice. Ada banyak problem di Republik ini yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan indahnya kalimat dalam undang-undang, tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para pihak. Ayo kita duduk sama-sama, kita bicara restoratif justice. Kenapa? Dua-duanya korban negara. Demikian dari kantor berita Delik Rakyat Jakarta mengabarkan. Saya sudah bicara dengan Antam, nggak bisa. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar